Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Bang Eza. Minta dibahas soal koin XRD atau Redix. Oke, kita akan coba untuk lihat ya. Hari ini XRD atau Redix diperdagangkan di kisaran Rp1.000. Telah terjadi kenaikan sekitar 2% untuk perdagangan hari ini. Ini adalah sebuah koin yang memang diciptakan specially untuk bikin project di apps berbasiskan dengan DeFi, teman-teman. Ini adalah salah satu protokol lapisan pertama yang dibuat khusus untuk tujuan DeFi. Jadi fokusnya mereka ya fokus di DeFi aja. Yang dilakukan dengan benar-benar karena diduga akan memecahkan bahaya eksploitasi dan juga peretasan. Ini penting nih. Kenapa? Karena kemarin Department of Justice sudah mengatakan ya, mereka melakukan pendekatan keras, teman-teman, kepada proyek-proyek DeFi yang memang sangat rawan karena kasus hacking. Kemarin kan ada tuh exchange apa gitu kena kena hack juga, teman-teman. Decentralized exchange ya, atau DEX, which is to DeFi juga. Ini masalah regulasi yang harus teman-teman waspadai buat sekarang. Kenapa? Karena proyek-proyek DeFi itu bakalan sangat ketat ke depannya diawasi oleh SEC dan juga Department of Justice. Mungkin juga exchange-exchange ataupun bursa-bursa kripto lain seperti sekarang kan Hong Kong lagi hype ya. Mungkin juga akan mengikuti langkah-langkah serupa yaitu dibuat regulasinya. Ini akan menghambat yang namanya proyek-proyek DeFi untuk growth. Tapi dari sisi lain investor akan lebih nyaman juga karena mereka dapat jaminan. Apalagi kalau ada asuransi dan lain sebagainya. Itu akan bikin adopsi daripada DeFi mungkin saja meningkat, cuman untuk mereka growth secara project itu bakalan agak terbatas karena harus masalah regulasi ya. Jadi paling itu sih yang bisa teman-teman untuk eh, lebih waspada aja buat sekarang. Dia menggunakan konsensus yang bisa dibilang baru disebut Kerberos yang seharusnya memberikan kinerja yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan ambisinya menciptakan sistem keuangan global baru yang terdesentralisasi. Wih, keren ya. Dia juga udah menawarkan versi virtual mesin untuk Ethereum-nya juga yang disebut Redix Engine. Ini memungkinkan pengembang untuk membangun ekosistemnya menggunakan komponen Redix yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi itu cita-cita yang sangat besar, yaitu mereka pengen menggantikan sistem perbankan. Ini sangat-sangat berbahaya sih sebenarnya. Kalau kita lihat dari total supply maksimum untuk koin ini adalah 24 miliar, yang beredar udah sekitar 10 miliar koin. Udah lumayan banyak, teman-teman. Untuk pasarnya, koin ini bisa diperdagangkan di KuCoin, kemudian Bitfinex, Get.io, Maxi, CoinX, Lbank, dan kawan-kawan. Udah cukup banyak exchange yang bisa memperdagangkan. Tapi belum listing di Binance ya, belum listing di Coinbase juga. Ya, kita lihat nantilah. Ini ada berita terbaru yaitu Babylon Booster Grant. Kickstart your the apps on the Redix Babylon Mainnet upgrade. Ada upgrade yang mereka lakukan, Babylon Booster. Ya, ini mereka akan upgrade pada 31 Juli. Which is itu tinggal 2 hari. Oh, Juli ya teman-teman. Masih jauh, masih jauh teman-teman. Masih jauh update-nya dan mungkin akan bisa bikin value naik ke $10.000 USD. Ya, bisa aja sih. Ya, kita lihat lah nanti kemana arah daripada harga dari project ini, teman-teman, XRD ya. Semoga upgrade-nya berhasil karena ini juga akan meningkatkan ekosistem mereka, terutama dalam hal yield farming. Kemudian juga akan ada stablecoin juga untuk lending insurance-nya juga ada, future option derivative, portfolio management. Kemudian juga NFT marketplace, Oracle, DAO, dan lain sebagainya. Ini upgrade yang cukup besar menurut saya. Ya, bisa di note aja tanggalnya di tanggal berapa tadi? Tanggal 31 Juli 2023. Redix Mainnet Babylon Upgrade. Kemudian untuk tokennya, ya ini sih beberapa keunggulan daripada tokennya ya teman-teman. Mereka juga ada kalkulator gini nih, kalkulator Redix Staking Estimator. Yield-nya sekitar 9%. Ya, itulah. Dia juga kerjasama sama perusahaan-perusahaan bagus seperti Microsoft, ini kombinator, kemudian juga ada Visa, UBS, salah satu perbankan, Nvidia, dan apa sih ini lambangnya Bayar Munchen itu, logo sponsornya. Ya itulah teman-teman.
Oke, dari Twitter mereka juga cukup gini ya, ada banyak kegiatan yang mereka lakukan seperti ini, ada Twitter Space. Jadi teman-teman yang mau ikutin itu teman-teman bisa dapat informasi soal community mereka seperti apa. Ini ada tanggalnya ya, 2 Juni teman-teman. 2 Juni bakal ada, which is lagi sebentar sih, lagi beberapa hari. Kemudian juga ini mereka cukup aktif juga untuk bikin announcement soal proyek apa yang mereka kerjakan. Cuma kalau aku perhatikan langsung sih nggak terlalu banyak juga yang mantau teman-teman. Viewersnya nggak terlalu banyak. Ini white paper daripada Project Redix. Teman-teman yang mau cek boleh cek langsung aja ya white papernya seperti apa. Jadi kurang lebih mereka sangat-sangat gini nih soal masalah dari crash 2028. Wah, ini bermasalah nih, harus ada solusinya. Jadi mirip kayak Bitcoin ya. Jadi itu karena mereka melihat bahwa sistem perbankan yang sudah ada sekitar 300 tahun itu sudah mulai usang dan harus digantikan sama DeFi. Ini adalah proyek yang sangat ambisius sepertinya. Tapi ya itu nggak gampang teman-teman. Kalau ada yang mau berusaha menggantikan perbankan ya mereka pasti dihajar duluan. Ya itu beberapa yang harus kita perhatikan buat proyek ini. So far secara fundamental, secara idealis menurut saya cukup tinggi idealismenya. Kita akan lihat nanti seperti apa daripada pergerakan dari Redix. Sorry guys. Sekarang kita akan lihat ya seperti apa harga daripada Redix. Dari awal peluncurannya di tahun 2023 Maret 10 ya. Di KuCoin, ini dia baru listing di KuCoin, itu harganya langsung melonjak naik lumayan signifikan sampai 19 April, kemudian dia mengalami koreksi dan sekarang tampaknya udah mulai ada tanda-tanda reversal. Dari volume smart money cukup oke, volume perdagangannya turun. Dari MACD di time frame daily ini udah menunjukkan sinyal-sinyal buat golden cross. Dari pola yang terbentuk ini adalah pola bullish engulfing. Coba kita cek bullish engulfing candle. Bullish engulfing seperti ini, di mana candle yang merah itu kalah besar sama candle yang hijau, which is seperti ini ya. Candle merahnya kecil, tapi candle hijaunya jauh lebih tinggi, lebih gede teman-teman. Ini merupakan sinyal bullish sebenarnya. Jadi dari time frame daily cukup positif menurut saya, apalagi Bitcoin juga lagi dalam perform yang menurut saya menarik untuk dipantau. Bitcoin juga punya kecenderungan positif, dengan BTC dominance yang turun aja ini akan men-trigger banyak altcoin buat naik. Ya, semoga Redix mampu untuk menguat kembali ya teman-teman setelah penurunan yang terjadi. Ini cukup dalam sih untuk koreksinya terakhir kali. Itu kalau kita cek di sini kan penurunannya sudah sekitar 50%-an lebih ya. 50% lebih teman-teman penurunan yang terjadi, dan sekarang kalau ada tanda reversal mungkin bisa naik dulu jangka pendek. Mari kita cek dia di time frame yang lebih kecil untuk pergerakannya. Kita bisa tarik, kemudian di sini kita bisa lihat juga merupakan level support resistance. Saat ini sih dia bergerak dalam sebuah descending channel. Targetnya kalau bisa dia harusnya breakout dari level resistance di kisaran 0,07 ini. Jadi harusnya bisa seperti itu, dan kemudian harganya akan kembali mencari level resistance yang bakalan kuat buat menahan. Kira-kira ada di kisaran 0,089. Itu bisa menjadi level resistance target taking profit jangka pendeknya. Let's say kalau something bad happen, area 0,06 itu bisa menjadi level support kembali teman-teman. Katakanlah dia nggak langsung bullish, ternyata dia harus koreksi dulu. Bisa jadi dia turun sampai 0,065. Kemudian baru mungkin ada good news, ada sideways dulu atau gimana, itu baru bisa naik lagi. Jadi kalau dari segi teknikal menurut saya ini positif. Oke, gitu aja pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.